Terima kasih. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Mari dengan iman percayamu katakan, dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Mari bersama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesus besar, Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar. Yang percaya mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Yesus adalah yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar selain Yesus Tuhan kita. Masalah apapun, sebesar apapun, Tuhan kita yang terbesar, Tuhan kita yang terhebat. Kau besar Tuhan. Tiada yang menggerakkan hidup bagi Dia. Amin. Terima kasih Bapak Yesus. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Lebih keras lagi dengan iman katakan, Yesusku besar.
yang mengatasi kita. Kau mengatasi setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang terbesar, Kau Tuhan yang terdahsyat, Kau Tuhan yang hebat. Amin. Yesus, Besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, tiada yang terbesar. Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. sebab Dia Yesus Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Engkau sungguh Allah yang besar, Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang terbesar. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Engkau sungguh Allah yang terbesar. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Dialah yang terbesar. Namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Dialah yang terbesar. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kami memiliki iman yang besar Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Tidak ada satupun orang yang dapat mencuri Tuhan kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan anugerah yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan oleh karena firman-Mu, iman kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Berapa di antara kita saudara yang kagum dengan Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kuasa dan ketertiban di dalam kehidupan kita. Saudara, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maka saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman. Iman yang besar itu seperti apa saudara? Karena ada beberapa istilah tentang iman yang ditulis di Alkitab. Ada little faith, ya, ada lack of faith, kurang percaya, iman yang kecil. Tapi beberapa kisah di dalam firman Tuhan di Matius 8 dan di Matius 15, Tuhan berkata-kata tentang iman yang besar. Nah, saudara yang diberkati, apa perbedaan antara iman yang kecil, little faith, lack of faith, kurang percaya, atau iman yang besar? Saudara, ketika orang-orang mengalami ketakutan, Tuhan katakan, mengapa kamu kurang percaya? Bahkan di tempat-tempat tertentu, ketika di kampungnya Yesus dikatakan, karena mereka kurang percaya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di sana Yesus kurang melakukan mujizat karena mereka kurang percaya. Tetapi ada dua kisah yang menarik di Matius 8 dan di Matius 15. Tuhan berkata-kata tentang iman yang besar. Nah saudara, di mana kita mempelajari firman Tuhan tentang iman yang besar? Lewat Injil kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati, berarti ada iman yang kecil, iman sebesar biji sesawi, iman yang dikatakan iman kecil tapi sanggup memindahkan gunung. Nah iman yang besar itu sanggup memberikan kesembuhan kepada orang yang gak ada di situ, tetapi di tempat lain yang ada di luar dari area itu, iman itu sanggup menyembuhkan orang yang mereka minta untuk didoakan, yaitu perwira di Kapernaum. Ketika dia mendoakan hambanya itu nggak ada di situ. Hambanya itu ada di rumah, sedang sakit. Dan seorang perempuan Kanaan, dia berdoa untuk anaknya nggak ada di situ. Tetapi begitu dia mendoakan, Tuhan bilang, imanmu besar, maka anak itu sembuh. Mari kita belajar kebenaran ini bersama-sama.
Saya mengambil judul iman yang besar dari seorang perempuan Kanaan. Bukan saya yang mengatakan bahwa perempuan ini seorang yang memiliki iman yang besar, tapi Tuhan sendiri. Di dalam Matius 15 ayat 21 hingga 28, dan kita juga akan baca di dalam ayat 29 hingga 31. Matius 15 ayat 21 hingga 28, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan tentang kita, seorang perempuan yang dikatakan dia memiliki iman yang besar. Dan karena dia berseru dan tidak berhenti berseru, maka Tuhan menjawab doanya. Padahal Tuhan katakan, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Engkau perempuan Kanaan dan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bayangkan saudara, perempuan Kanaan ini dikatakan diumpamakan seperti anjing. Nah, saudara, mari kita belajar lebih lagi tentang iman perempuan dari Kanaan ini. Sebelumnya kita baca ayat 29 hingga 31. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Karena orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Dan benar saudaraku, orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan tidak dikecewakan, tapi mereka menerima mujizat. Di mana ada hati yang percaya, di mana ada hati yang penuh iman, di situ Tuhan melakukan mujizat. Tapi ingat, kita belajar tadi dari ayat yang sebelumnya bahwa ada seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu sebenarnya, Kanaan itu apa saudara? Kanaan itu sebenarnya keturunan dari Nuh. Nuh mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan Ham adalah seorang yang mempercakapkan aib dari ayahnya. Itu sebabnya kata-kata kutuk itu turun di dalam kehidupan Ham, bahwa dia akan menjadi bangsa Kanaan, ya, yang bangsa Kanaan yang terhilang saudara. Dari antara saudara-saudaranya Sem, Ham, dan Yafet, Ham inilah keturunan Kanaan. Dan kemudian memang benar keturunan dari Kanaan ini adalah keturunan yang penyembahan berhala. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan itu bertentangan dengan bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Yahudi menanti-nantikan Mesias, bangsa Kanaan adalah bangsa asing. Dan bahkan Tuhan melarang untuk keturunan dari Ishak itu menikah dengan keturunan dari perempuan Kanaan. Ketika Esau menikah dengan perempuan Kanaan, Tuhan tidak berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, bahwa Kanaan adalah bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita lihat, tetapi perempuan Kanaan ini percaya. Anaknya dikatakan kerasukan setan, sangat menderita. Dan saudaraku yang diberkati, dan Tuhan memuji imannya. Apa sih yang ada di dalam diri perempuan ini sehingga dia menjadi seorang yang dipuji imannya? Tuhan berkata, "Engkau punya iman yang besar. Jadilah padamu apa yang kau kehendaki." Bukan yang dikehendaki Tuhan, tapi yang dikehendaki perempuan ini. Nah, saudaraku yang diberkati, mari kita lihat satu persatu firman Tuhan dari Matius 15 ini. Yang pertama, ayat 22 dikatakan, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Saudara, mari kita lihat ayat ini satu persatu. Dia adalah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Jadi dia seorang yang
tidak bersahabat dengan bangsa Yahudi. Bangsa Kanaan ini bermusuhan dengan bangsa Yahudi, dan mereka bukan bangsa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi dia berkata-kata kepada Yesus, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah saudara, ini iman yang sangat besar. Ketika bangsa Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat itu tidak mempercayai Yesus sebagai nabi, baik sebagai rabi, apalagi sebagai Tuhan, perempuan ini berkata, "Ya Tuhan." Lalu dia berkata lagi, "Anak Daud." Berarti dari omongan orang, dari cerita-cerita tentang Yesus, dia percaya bahwa ini adalah keturunan Daud, Mesias, yaitu Yesus. Itu sebabnya saudara, mengapa dikatakan perempuan ini punya iman yang besar. Di saat orang Farisi, ahli Taurat, meragukan tentang Yesus, bahkan orang-orang yang ada di kampung dekat Yesus meragukan bahwa Yesus adalah Mesias, dia sudah percaya. Dan dia datang kepada Tuhan dengan penuh belas kasihan kepada anaknya. Saudara ingat, kita sudah belajar beberapa kali, saya sudah ingatkan, Tuhan bergerak oleh karena belas kasihan. Perempuan ini terhadap anaknya dia sangat sayang, karena anakku perempuan kerasukan dan dia sangat menderita. Saudaraku, kalau kita datang oleh karena kita memiliki belas kasihan terhadap orang yang kita doakan, dan seperti Maria menggerakkan hati Tuhan, maka masygulah hati Yesus, maka hati Yesus tersentuh. Saudara, mujizat terjadi karena hati Yesus tersentuh. Dia dijamah oleh belas kasihan, dia dijamah oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Perempuan ini menimbulkan belas kasihan di dalam Tuhan karena dia juga seorang yang penuh kasih kepada anaknya. Dia menginginkan anaknya itu sembuh. Makanya saudara, kalau kita mendoakan orang lain kalau tanpa kasih, tidak mungkin akan terjadi mujizat. Jadi saudara, yang pertama kita melihat di sini bahwa perempuan ini mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Daud, sebagai Mesias. Pada saat orang masih meragukan tentang Yesus, dia sudah percaya. Dan kemudian dia punya belas kasihan baik terhadap anaknya. Dan oleh karena belas kasihannya terhadap anaknya, maka hati Tuhan digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, mari kita belajar kenapa perempuan ini memiliki iman yang besar. Karena dia bergerak oleh karena belas kasihan dan memunculkan belas kasihan di hati Tuhan. Yang kedua, ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jadi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perempuan itu terus berteriak-teriak. Muridnya bilang sama Yesus, "Guru, tolong kasih tahu perempuan itu, diamlah." Nah saudara, ada banyak peristiwa di dalam kehidupan kita ketika kita nggak berhenti-berhenti berdoa, minta kepada Tuhan. Ada orang-orang udah mulai bosan dengan kita. Ada orang-orang yang udah dikit-dikit, udah orang Manado bilang, "Pasti dengan kesaksian kita yang itu aja. Kamu kok tiap hari di doa subuh itu aja permintaan." Tapi saudara yang diberkati, ternyata itu justru tidak membuat Yesus membungkam mulut dari perempuan itu. Tetapi dia ternyata izinkan. Dia seolah-olah tidak menjawab, tapi dia mendengar. Nah saudara, pada fase di mana Tuhan tidak menjawab, Tuhan itu tetap mendengar. Tetapi Yesus tidak menjawabnya, sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, jikalau doa itu belum dijawab oleh Tuhan, mungkin Tuhan sedang menguji hatimu. Sampai di mana kamu mau berseru? Sampai di mana kamu mau mengikuti aku? Jadi perempuan itu mengikuti kita dan berteriak-teriak. Saudara, kadangkala doa yang belum dijawab, kadang maksud Tuhan supaya kamu gak berhenti di situ. Orang kalau udah dapat mujizat, udah gak mau mengikuti Tuhan. Tapi kalau orang dia mau berharap terus kepada Tuhan, tiba-tiba dia terus mengikuti Yesus. Kita belajar iman yang besar dari perempuan ini, saudara. Dia tidak berhenti berseru. Dia tidak berhenti berdoa. Dia tidak berhenti mengikuti Yesus. Bahkan sampai murid-murid Yesus itu bosan dengan dia. Dia tidak berhenti. Amin. Yang ketiga, saudara. Ayat 24 dan 25. Jawab Yesus. Akhirnya Yesus buka suara. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, bayangkan saudara. Dia mengikuti Yesus, tapi Tuhan katakan, "Aku tidak datang untuk kamu.
Aku datang diutus untuk domba-domba yang terhilang, hanya untuk orang Israel. Nah saudara, kalau sudah begini, kita nggak masuk passing grade, nggak masuk kategori, ya udah, pasti mau give up kan? Wah ternyata hanya untuk orang Israel, ya udah, nggak usah kita ngantri minta doa, ya udah kita pulang aja. Saudara, perempuan ini tidak termasuk dalam bilangan yang Tuhan katakan, aku tidak diutus kepada yang lain, hanya domba-domba dari umat Israel. Dan saudara, ini ujian terus Tuhan izinkan terjadi di dalam hati perempuan itu. Tetapi perempuan itu memang dia tidak menyerah. Perempuan itu mendekat, malah dia semakin meningkatkan penyembahannya. Dia tadinya cuma mengikuti, kemudian dia mendekat, dan kemudian dia menyembah Yesus sambil berkata, tolonglah aku. Saudara, ketika imanmu sedang diuji dengan doa yang belum dijawab oleh Tuhan, apakah engkau pantang menyerah? Ada orang yang justru dia berhenti menyerah. Dia berhenti, kemudian dia menyerah. Tapi perempuan ini tidak berhenti dan tidak menyerah. Saudara, ada banyak peristiwa orang-orang ketika Tuhan bilang, Tuhan tidak berkata-kata, Tuhan tidak menjawab, ya sudahlah, udah gak dijawab oleh Tuhan, saya berhenti sampai di sini. Tapi perempuan itu, dia tidak berhenti mengikuti Yesus, malah dia semakin mendekat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya jangan heran kalau Tuhan berkata bahwa perempuan ini memiliki iman yang besar. Dia tidak berhenti berseru, dia tidak berhenti mengikuti Yesus, dia tidak berhenti mendekati, bahkan ketika dia merasakan ini sebuah penolakan, jawaban doa yang bukan dia inginkan, dia malah menyembah. Saudara, di fase seperti ini, orang-orang akan mengalami pertumbuhan iman pada saat dia, saudara. Kenapa saya katakan cukup indah? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, bahkan imannya semakin ditambah-tambahkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dipaksa untuk menyembah patung, mereka berkata seperti ini, kami tidak akan menyembah patung itu, karena kami mau terus menyembah Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan akan melepaskan kami, tetapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah patung tersebut. Saudaraku yang diberkati, seorang akan mengalami pelipat gandaan iman. Kadangkala ada di fase-fase ketika dia belum menerima jawaban doa. Fase dia sedang menanti-nantikan Tuhan. Fase dia sedang diuji Tuhan untuk tidak menyerah. Saudaraku yang diberkati, pada saat semakin dia ditolak, perempuan ini semakin mendekat. Semakin Yesus katakan tidak, tetapi perempuan ini semakin merendahkan diri dan menyembah. Poin yang ketiga, pantang menyerah. Poin yang keempat, dia merendahkan diri. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah saudara, bayangkan ilustrasi ini sedang merendahkan perempuan ini sebagaimana anjing. Nah, perempuan Kanaan ini sadar betul dari kisah historikal, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang dibela oleh Tuhan, bangsa yang mendapatkan kekhususan dari Tuhan. Jadi mereka sudah mengenal sebenarnya Israel itu diperlakukan seperti apa. Dan Tuhan menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anaknya dan melemparkan kepada anjing. Oh, jadi bangsa Kanaan ini adalah anjing. Tapi saudaraku yang diberkati, lihat bagaimana perempuan ini bereaksi. Kata perempuan itu kepadanya, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Apakah Yesus sombong ketika dia mengatakan anjing-anjing? Saudara, parabel ini, perumpamaan ini sedang menggambarkan kisah yang sesungguhnya, bahwa ketika Tuhan memilih bangsa Yahudi, mereka memang spesial, mereka memang khusus, dan tidak ada bahasa lain yang dikatakan tentang bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan ketika ada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, ketika mereka datang mendekat dengan iman, Tuhan sedang memperkenalkan sesungguhnya Tuhan pun mengasihi bangsa yang lain, asalkan engkau dengan tekun percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara, kita mengenal Yesus sebagai Allah Israel. Tetapi ketika kita menghargai dia sebagai Allah Israel dan kita menaruh iman kita kepada Allah Israel ini, maka kita pun akan mengalami yang namanya keselamatan. Perempuan ini mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Dan inilah yang terjadi, saudara. Kita adalah bangsa lain yang dicangkokkan melalui Kristus Yesus
untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan memang benar saudara, itulah adanya. Tuhan yang sudah memilih bangsa Israel. Kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita sangkal. Dan ketika perempuan itu mengakui kedaulatan Tuhan bahwa dia telah memilih bangsa Israel, Tuhan semakin mengagumi perempuan ini, imannya besar. Dia tahu merendahkan diri. Kita juga saudara, ketika kita berdoa, kita harus mengambil bagian di dalam merendahkan diri. Kita tuh gak ada apa-apanya. Jangan kita sombong ketika kita mengalami keselamatan. Sebab Israel saja tidak luput, apalagi kita kalau kita menyombongkan diri. Perempuan tahu betul bahwa merendahkan diri itu yang Tuhan kehendaki. Makanya dia terus bawa dirinya merendahkan diri. Imannya makin bertambah-tambah. Yang kelima, Tuhan mengakui dia punya iman yang besar. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudaraku yang diberkati, anaknya sedang kerasukan. Anaknya sangat menderita. Anaknya tidak ada di situ. Kenapa saya katakan tidak ada di situ? Kalau anaknya ada di situ, dia udah teriak-teriak di depan Yesus. Karena dikatakan anaknya kerasukan. Karena yang dikatakan oleh murid-muridnya, perempuan itu yang berteriak-teriak dan mengikuti Yesus. Tidak dikatakan bahwa anak itu juga turut berteriak. Apa yang mau saya katakan, saudaraku? Dan saya mau katakan, ketika perempuan ini bertindak, dia ditolak. Dia berseru, Yesus tidak menjawab. Ketika Yesus menjawab bahwa aku diutus hanya untuk orang Israel. Tidak patut memberikan roti kepada anjing. Saudara, justru dia terjadi pelipat gandaan iman. Yesus mengakui bahwa perempuan ini memiliki iman yang besar. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Peristiwa ini sama dengan Matius 8 tentang seorang perwira di Kapernaum. Ketika dia berkata, "Tuhan, tidak patut aku mengundang engkau di rumahku, berkatalah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh, karena aku seorang prajurit, aku punya atasan, aku punya bawahan, apa yang kusuruh pergi, mereka pergi. Demikian juga firman-Mu yang engkau perintahkan, itu akan terjadi." Di tempat yang berbeda, pada saat perwira itu bersama dengan Yesus, hambanya di rumahnya sembuh. Ucapan yang sama, besar imanmu. Pada perempuan ini juga besar imanmu. Di tempat yang lain, di ruang dan waktu yang berbeda, di waktu yang sama, di ruang yang berbeda, saudara, anaknya sembuh. Saudara, ciri-ciri iman yang besar selalu berharap, rendah hati, selalu berdoa dan percaya pada kemahkuasaan Tuhan. Tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi pada waktu itu hamba seorang perwira Kapernaum itu langsung sembuh, anak dari perempuan Kanaan itu langsung sembuh. Matius 8 tentang perwira dari Kapernaum. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu berharap, jangan berhenti berseru, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti di tengah jalan. Rendah hatilah. Kalau Tuhan katakan apa aja, kita harus rendah hati. Selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan berkuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, perempuan dari Kanaan saja doanya dikabulkan. "Hai ibu, besar imanmu, jadilah padamu sesuai yang kau kehendaki." Level iman yang besar membuat apa yang dikehendaki oleh ibu itu dikabulkan Tuhan. Saudara, sudahkah engkau memiliki iman yang besar? Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang memiliki pergumulan, yang sulit menjaga hati untuk tetap percaya. Kami berdoa agar mereka tetap bangkit percaya dan berseru kepada Yesus. Yesus bukan hanya sekedar untuk menjawab doa, tetapi Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ada kalanya Yesus menjawab tepat pada waktunya. Ada kalanya Yesus mengulur-ngulur waktunya untuk menjawab doa. Ada kalanya Yesus berdiam dan tidak memberikan jawaban sama sekali. Semuanya untuk melatih iman percaya kami. Perempuan dari Kanaan itu, ketika dia ditolak oleh Yesus, dia tidak berhenti. Ketika dia dijawab oleh Yesus dengan perkataan seperti itu, dia tidak menyerah. Ketika Yesus mengatakan tidak patut memberikan roti kepada anjing-anjing, tetapi perempuan ini semakin merendahkan dirinya.
Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami tahu mungkin pada hari ini ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh jemaat kekasih Tuhan yang mengajarkan kami untuk rendah hati, menantikan Tuhan dan tidak menyerah. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menjawab doa. Segala sakit penyakit, kanker Tuhan, mereka yang sedang di kemoterapi Tuhan, dalam nama Yesus disembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk Tante Shan Tuhan yang sedang di kemoterapi. Bapa di surga, Engkau melawat kehidupannya agar bangkit iman percaya kepada Tuhan, supaya proses kemoterapi itu boleh mengalami kesembuhan di dalam hidupnya oleh jamahan Tuhan. Berkati Opung Ayu, pemulihan kekuatan kesehatan terjadi dalam hidupnya. Berkati Hana dan calon suaminya, persiapan untuk menikah. Tuhan menyertai, memberkati Tante Diana Tuhan, Tante Risma Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan dalam nama Yesus. Bapak Jerry Simbolon Tuhan, bersama dengan istri dan anaknya, pemulihan rumah tangga terjadi. Keluarga-keluarga muda yang terancam dengan perceraian, kami rindu pertobatan terjadi dan Tuhan melawat sehingga anggur yang baru Tuhan terjadi di dalam kehidupan pernikahan mereka. Mereka yang sakit, lesu dan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Oma Eske Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi tulang-tulangnya, jantungnya, diabetes, dijauhkan daripada yang jahat. Remati kami tolak dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dalam nama Yesus, menyertai, memimpin, membimbing kami dimanapun kami berada. Dan kami sambut berkat yang luar biasa. Biarlah iman yang besar itu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Miliki iman yang besar, yang tidak menyerah, pantang menyerah, tidak henti-hentinya berseru, dan tetap percaya dalam kerendahan hati. Shalom and God bless you. Tuhan memberkati.